Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 448, biarkan Jordan menikah lagi dengan Hailey. Setelah meletakkan kaleng penyiram, Charleston kembali ke ruang kerjanya. Butler Frank mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul tebal dan menyerahkannya kepada Charleston. Charleston membukanya perlahan, hanya untuk melihat halaman yang tampak seperti lembar Excel, dengan nama Jesse, Jamie, dan Jordan tertulis di atasnya. Di kolom sebelah kiri terdapat nama-nama misi yang telah mereka bertiga jalani. Mengambil pena Dupont, Charleston menulis alfabet SS di kolom evaluasi uji coba bisnis Jordan. Double sus. Butler Frank tercengang, tidak menyangka Charleston akan memberikan Jordan peringkat dan evaluasi setinggi itu atas kinerja uji coba bisnisnya. Jesse dan Jamie juga telah menyelesaikan uji coba bisnis mereka dan peringkat mereka masing-masing adalah S dan A+. Itu berarti Yordania telah menerima peringkat terbaik. Bahkan Jordan tidak tahu bahwa Charleston juga akan mengevaluasi kinerja anggota keluarga lainnya setelah mereka menyelesaikan misi masing-masing. S tentu saja merupakan peringkat tertinggi, diikuti oleh A. SS jelas telah melampaui ekspektasi Charleston. Namun, meskipun peringkat uji coba bisnis Jordan adalah SS, pelatihan emosional Jordan hanya A. Ujian emosional dan karakter adalah pernikahannya selama 3 tahun dengan Hailey Camden sebagai suami yang tinggal serumah dengannya. Karena Jamie tidak berpartisipasi dalam pelatihan medan perang, Jesse dan Jordan adalah satu-satunya yang menjalani evaluasi. Rating Jesse adalah S, sementara Jordan adalah $+. Jordan masih lebih menonjol dari Jesse. Butler Frank melihat buku catatan itu dan tersenyum. Tuan Jordan jelas yang terbaik dalam hal misi yang tidak melibatkan wanita. Charleston mengangguk dan berkata, satu-satunya masalah dengan Jordan adalah dia jatuh cinta terlalu dalam. Dia selalu membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya, terutama jika menyangkut wanita. Butler Frank bertanya, Tuan Stelle Senior, apakah Anda berencana untuk terus membiarkan Tuan Jordan mengalami ujian perkembangan emosi dan karakter? Tuan Jesse menyarankan agar Tuan Jordan dipisahkan dari Nona Howard dan kemudian menikahi Hailey Camden. Hanya dengan begitu dia akan menghilangkan keinginannya untuk mencintai dan menjadi seorang orang yang lebih dewasa. Charleston tercengang. Kau ingin Jordan menikahi Hailey Camden lagi? Tidak, itu terlalu kejam. Hailey sudah terlalu sering menyakiti Jordan dan jika dia kembali bersama wanita itu, dia memang akan menjadi kurang emosional, tetapi dia juga tidak akan pernah mencintai siapapun lagi. Aku tidak ingin dia menjadi seperti itu. Orang. Butler Frank juga mengangguk. Ya, Tuan Stelle Senior, saya juga tidak setuju dengan saran itu. Oh benar, karena Tuan Jordan telah menyelesaikan uji coba bisnisnya, apakah kita akan terus menugaskan lebih banyak misi untuknya? Charleston memikirkannya dan berkata, minta dia untuk kembali dan menemuiku bersama istri barunya. Ada sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padanya. Dipahami. Dengan itu, Butler Frank meninggalkan ruang kerja dan segera menghubungi nomor Jordan. Saat ini, Jordan sedang berada di ruang perjamuan pusat konvensi dan pameran internasional Houston, sambil minum anggur dengan gembira. Melihat Butler Frank menelepon, Jordan segera memberi isyarat kepada kru DJ EDM yang tampil di panggung agar mereka mengecilkan musik sedikit. Jordan kemudian mengangkat telepon. Halo, Kepala Pelayan Frank. Tuan Jordan, selamat, Anda telah menyelesaikan uji coba bisnis yang diatur oleh keluarga untuk Anda. Jordan terkejut mendengarnya. Aku, menyelesaikannya begitu saja. Hanya beberapa hari sejak dia memutuskan untuk menjalankan misi ini, yang awalnya direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Setelah mengakuisisi 58 perusahaan hiburan hari ini, Jordan akan segera mulai syuting beberapa acara varietas dan film daring. Jordan tidak menyangka akan berhasil bahkan sebelum memulainya. Sudah terlalu lama sejak Jordan diberitahu tentang keberhasilannya menyelesaikan uji coba. Terakhir kali dia diberitahu adalah saat dia menjadi pengantar makanan di Orlando. Saat itu, Jordan pergi ke Hotel Rossi di Orlando untuk mengantarkan makanan untuk Tyler dan tak sengaja berpapasan dengan Hailey yang berada di kamar yang sama dengannya. Setelah keluar, ia menerima telepon dari Butler Frank. Jordan terkejut sekaligus gembira. Butler Frank, apakah kakek punya misi baru untukku selanjutnya? Atau apakah aku sudah memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia keluarga? Jordan sangat bersemangat menyelesaikan misi tersebut karena ia ingin tahu apa rahasia keluarga tersebut. Ia tidak berusaha merebut apapun dari saudara-saudaranya. Ia hanya ingin mengetahui rahasia tersebut demi Victoria. Butler Frank berkata, Tuan Stelle Senior berkata bahwa dia ingin Anda dan keluarga Howard melakukan perjalanan ke Inggris. Dia akan memberitahu Anda secara pribadi. Mendengar hal itu, Jordan sangat gembira. Baiklah, aku akan bertemu dengan Lauren besok dan kita akan berangkat secepatnya. Setelah menutup telepon, Jordan hampir melompat-lompat di kursinya sambil berseru, ya, 3 kali berturut-turut.
Michael Jordan, yang tengah menyeruput whisky di samping, tak dapat menahan diri untuk tak menoleh. Terakhir kali ia mendengar seseorang berteriak, ya, 3 kali berturut-turut dengan penuh semangat adalah beberapa dekade lalu saat ia bermain di NBA. Saat itu, ia berhasil mengelak dari 3 orang dan mencetak angka. Komentator itu kemudian berteriak, ya, 3 kali dengan penuh semangat. Melihat betapa gembiranya Jordan, bahkan Salvatore pun tak kuasa menahan diri untuk menghampirinya dan menanyakan kabar baik itu. Jordan berkata, kita akan segera kembali ke Inggris. Salvatore pun merasa sangat gembira dan bertanya-tanya, apakah akhirnya aku bisa melihat markas rahasia Steles. Jordan buru-buru menghubungi nomor telepon Lauren untuk segera menyampaikan kabar baik itu kepadanya. Halo, Ratu Bar Inggris, kapan Anda punya waktu untuk pergi dan memeriksa properti Anda? Tanya Jordan sambil tersenyum. Tercengang, Lauren bertanya, kamu sudah minum terlalu banyak. Apa yang kamu bicarakan? Jordan berkata, saya telah menyelesaikan uji coba bisnis. Kakek meminta kita pergi ke Inggris untuk menemuinya. Lauren, kemasi barang-barangmu dan kita bisa segera memulai perjalanan bulan madu ke Inggris. Saya akan membiarkanmu merasakan bulan madu yang sempurna yang belum pernah dialami siapapun. Mendengar ini, Lauren pun ikut gembira. Benarkah? Kakek benar-benar mengundang kita. Hebat sekali. Clue pasti akan melompat kegirangan kalau tahu. Jordan tertawa dan berkata, beritahu kakekmu juga. Dia agak khawatir dengan masalah ini dan aku berhasil menyelesaikan misi ini berkat bantuannya. Setelah memberitahu Lauren, Jordan berkata kepada Salvatore dengan semangat, katakan pada Russell untuk menyiapkan 1000 botol Champagne Veuve Clicquot lagi, aku ingin semua orang merayakan momen ini bersamaku. Di atasnya, Salvatore segera menghubungi nomor Russell. Russell tua, kita kehabisan sampahnya. Tuan Jordan ingin Anda mengirim 1000 botol Champagne Veuve Clicquot. Di ujung telepon yang lain, Russell membentak, 1000 botol. Kau pikir yang kau bicarakan adalah air mineral? Sebotol sampahnya harganya lebih dari $1000 dan hanya ada sekitar 3000 botol di dunia ini. Salvatore berkata, jangan mengomel lagi. Tuan Jordan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Cepat kirim sampahnya ke sana, atau aku akan membawa Norman ke sana. Russell, kamu baik-baik saja. Tak lama kemudian, 1000 botol Champagne Veuve Clicquot dibagikan dan disajikan ke setiap meja. Semua orang dengan gembira minum Champagne, mendengarkan musik dan berdansa. Perayaan itu akhirnya berakhir pada pukul 9:30 malam. Orang yang bertugas membersihkan adalah seorang mahasiswi dari sebuah universitas di Houston yang bekerja paruh waktu di sana. Ia berjalan ke ujung meja panjang dan mengambil gelas anggur yang digunakan Jordan, hatinya dipenuhi kegembiraan. Ini cangkir yang digunakan Tuan Stelle. Biarkan aku mendapatkan sedikit keberuntungannya. Aku harap aku bisa sesukses dia di masa depan. Kebetulan saja masih banyak anggur yang tersisa, jadi dia menuangkan segelas ke dalam gelas bekas milik Jordan dan menenggaknya. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka akhirnya mulai membersihkan pada tengah malam. Namun, mahasiswi itu tiba-tiba pusing dan jatuh ke tanah karena penglihatannya menjadi kabur.